Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat subscriber Acong Gondrong yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di channelnya Acong Gondrong. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya masih akan melanjutkan membaca kitab Mawaidul Usburiyah, di mana di dalam kitab Mawaidul Usburiyah ini terdapat sebuah hadis-hadis, hikayat-hikayat, dan sekarang saya akan melanjutkan membaca hadis yang keempat, yaitu hadis ketika Rasulullah SAW mengatakan alna madinatul ilmi wa aliyu babuha, saya adalah gudangnya ilmu, kata Rasulullah, wa aliyu babuha, dan Sayyidina Ali adalah pintunya gudang, kata kuncinya gudang itu, pintunya gudang itu. Namun sebelumnya, sebelum menyimak, jangan lupa like and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadara akharun wa sa'al anhu. Dan ketika pembesar kaum Khawarij atau ulama kaum Khawarij yang kelima setelah datang kepada Sayyidina Ali dan bertanya kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, apakah ilmu itu lebih utama daripada harta? Maka jawaban Sayyidina Ali, ilmu lebih utama daripada harta. Itu jawaban Sayyidina Ali dengan alasan karena ilmu itu, kalau ilmu itu yuhfadu, ilmu itu tidak akan la yuhfadu minasyarik, tidak akan bisa diambil atau dicuri oleh pencuri. Akan tapi kalau emal, kita yuhfadu, harus menjaganya, karena emal itu rawan dicuri oleh para pencuri. Kemudian setelah mendapat jawaban dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ulama pembesar kaum Khawarij tersebut pergi dengan mendapatkan jawaban dari Sayyidina Ali. Kemudian wahadara akharu wasal anhu. Kemudian datang lagi ulama kaum Khawarij yang keenam. Datang lagi ulama kaum Khawarij, karena memang jumlahnya adalah 10 ulama kaum kafir Khawarij datang kepada Sayyidina Ali. Datang ulama yang keenam, dan ulama yang keenam ini, pembesar kaum Khawarij yang keenam ini, sama, dia menanyakan pertanyaan yang sama, namun dia menginginkan jawaban yang berbeda dari Sayyidina Ali, karena memang ingin membuktikan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan ana manidatul ilmi wa aliyu babuha, saya adalah gudangnya ilmu, dan Sayyidina Ali adalah pintunya gudang tersebut. Kemudian setelah datang kepada Sayyidina Ali ulama yang keenam, faqal, menanyakan, wahai Sayyidina Ali, apakah ilmu lebih penting daripada harta? Apa jawaban Sayyidina Ali? Naam, ya, bahwasanya al ilmu afdalu minal mal, ilmu itu lebih utama atau lebih penting daripada harta. Kemudian bi'ai dalilin, dengan dalil apa wahai Sayyidina Ali kau mengatakan bahwa ilmu itu lebih utama daripada harta? Apa buktinya? Coba berikan bukti dan dalil kepada saya bahwasanya ilmu itu lebih utama daripada harta. Apa jawaban Sayyidina Ali? Qala, Sayyidina Ali menjawab, maka Sayyidina Ali itu menjawab, sahibul mali yuhasabu yaumal qiyamah wa sahibul ilmi yusfa'u yaumal qiyamah. Orang yang memiliki ilmu itu, orang sahibul mali yuhasabu yaumal qiyamah, orang yang memiliki harta akan dihisab di yaumil qiyamah nanti, akan dihisab pada hari kiamat. Orang yang memiliki harta yang banyak akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat, akan diperhitungkan di hari kiamat, dari mana harta tersebut, untuk apa harta tersebut, dan dikemanakan harta tersebut, apakah harta itu dari suatu yang halal atau sesuatu yang haram. Ingat, Nabi kita Nabiullah Sulaiman alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi yang paling terkaya. Ketika dipinta syafaat oleh umat manusia, Nabi Sulaiman tidak sanggup karena dia mempertanggungjawab kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi wasahibul ilmi yusfa'u yaumil qiyamah, orang yang memiliki ilmu dia bisa memberikan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Contohnya para alimil ulama, para waliullah, para habaib, dia orang-orang yang memiliki ilmu. Ketika dia masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, jikalau seseorang bersahabat dengan para alimil ulama, para kiai, para habaib, maka
para habaib yang memiliki ilmu, para alimil ulama yang memiliki ilmu, para kiai yang memiliki ilmu. Dia akan mencari sahabat, teman dekat ketika di dunia, dan dia akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang dekat dengannya. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Kemudian setelah ulama kaum Khawarij yang keenam mendapat jawaban dari Sayyidina Ali, dia pergi dengan mendapatkan jawaban yang berbeda, padahal pertanyaannya itu adalah sama. Apakah ilmu lebih penting daripada harta? Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian wajah akharun wa qala al ilmu afdalu amil mal, faqala al ilmu afdalu minal, faqala bi aidalin. Nah, kemudian datang lagi ulama yang ketujuh. Ulama yang ketujuh datang lagi, tujuannya menanyakan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan pertanyaan yang sama, akan tetapi menginginkan jawaban yang berbeda. Ulama yang ketujuh datang kepada Sayyidina Ali, di mana ulama ini sudah sepakat 10 ulama kaum Khawarij, pembesar kaum Khawarij ini ingin menanyakan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tentang pertanyaan yang sama, akan tetapi dia menginginkan jawaban yang berbeda. Dia bertanya, wahai Sayyidina Ali, al ilmu afdalu minal mal, apakah ilmu itu lebih utama daripada harta? Apa jawaban Sayyidina Ali? Sayyidina Ali tetap dalam pendirian, teguh pendiriannya, dia tetap menjawab al ilmu afdalu minal mal. Wahai pembesar ulama kaum kafir Khawarij, ilmu lebih utama daripada harta. Kemudian jawab pembesar kaum Khawarij, bi ai dalilin, wahai Sayyidina Ali, dengan dalil apa kau mengatakan? Buktikan bahwasanya ilmu itu lebih utama daripada harta. Apa jawab Sayyidina Ali? Qala, Sayyidina Ali menjawab, al malu yandarisu bitulil muksi wa muriz zamani wal ilmu la yandarisu wala yubla. Nah, kata Sayyidina Ali, harta itu akan menjadi rusak. Harta akan hilang, akan menjadi rusak dengan pergantian masa, dengan lamanya waktu. Jikalau kita menyimpan harta kita tanpa kita belanjakan, dengan bergantinya waktu, dengan pergantian masa, maka harta akan tidak rusak. Contoh, uang 100.000 kita simpan, hari ini uang itu laku, 20 tahun kemudian atau 150 tahun kemudian harta itu tidak mungkin akan laku. Uang itu tidak mungkin akan laku. Uang itu sudah tidak laku kita belanjakan. Itu adalah harta. Akan tetapi wal ilmu la yandarisu, ilmu selamanya tidak akan rusak, ilmu selamanya tidak akan hancur, ilmu selalu sudah membedak di dalam hati, selamanya tidak akan hilang. Akan tetapi harta, kalau simpan kita harta bertumpuk-tumpuk, dengan pergantiannya masa, pergantian waktu, tahun demi tahun, tahun 2 tahun, ratusan tahun, maka harta itu, uang itu tidak akan berguna, tegasnya hancur atau rusak, tidak akan kita bisa belanjakan. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian setelah mendapatkan jawaban tersebut, ulama kaum Khawarij tersebut pulang dengan mendapatkan jawaban dari Sayyidina Ali yang sangat berbeda. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian waja'al akharu wa hadr akharu, datang lagi ulama yang ke-8. Datang lagi ulama pemimpin kaum Khawarij yang ke-8 menanyakan kepada Sayyidina Ali. Pertanyaan dari ulama atau pemimpin kaum Khawarij yang ke-8 ini pertanyaan yang sama, namun dia mengiktikadkan ingin mendapatkan jawaban yang berbeda dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apa yang ditanyakan? Ya Sayyidina Ali, al malu afdalu minal mal, apakah harta itu lebih utama dari, apakah ilmu afdalu minal mal, apakah ilmu itu lebih utama daripada harta? Apa jawaban Sayyidina Ali? Naam, ya, bahwasanya al ilmu afdalu minal, ilmu itu lebih utama daripada harta. Itu jawaban Sayyidina Ali dari awal sampai ke 8. Sayyidina Ali tetap teguh pendirian, dia menjawab ilmu lebih utama daripada harta. Kemudian pemimpin kaum Khawarij, ulama kaum Khawarij bertanya kembali kepada Sayyidina Ali, ya Sayyidina Ali, bi ai dalilin, wahai Sayyidina Ali, kau katakan bahwasanya ilmu lebih penting, lebih utama daripada harta, maka tunjukkan, buktikan kepadaku dalil yang menguatkan bahwasanya, yang membuat aku percaya bahwasanya ilmu itu lebih utama daripada harta. Apa jawaban Sayyidina Ali? Faqala, maka berkata Sayyidina Ali, al malu yuqassiyal qalba wal ilmu yunawwirul qalba.
Kata Sayyidina Ali, al-malu yuqasil qalba. Harta itu akan membuat hati kita keras. Harta akan membuat hati kita keras, hati kita hitam. Karena dengan kita memiliki harta, kita akan gelisah. Dengan memiliki harta tanpa didasari dengan keimanan, tanpa didasari keimanan yang kuat, maka harta kita akan menjerumuskan kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta yang banyak, kita tidak dengan didasari dengan keimanan yang kuat, maka kita selalu memikirkan harta. Kemanakan harta kita? Sehari, waktu demi waktu, hari demi hari, menit demi menit, jam demi jam, detik demi detik, yang ada di pikiran kita adalah harta, harta, dan harta. Bagaimana harta kita akan menambah? Bagaimana kalau kita harta kurang? Itu yang akan menghitamkan hati kita, mengeraskan hati kita, seolah-olah kita memuji dengan harta kita, seolah-olah kita bangga dengan harta kita. Itu kata Sayyidina Ali. Akan tetapi wal ilmu yunawwirul qalba, ilmu itu yang akan menerangkan, memberikan cahaya kepada hati kita. Dengan kita belajar ilmu agama, dengan kita berilmu agama, maka sedikit demi sedikit hati kita akan terang, hati kita akan bercahaya dengan cahaya barokah cahaya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian ulama kaum Khawarij, kalau ulama kaum Khawarij itu setelah mendapat jawaban dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia pergi dengan mendapat jawaban Sayyidina Ali yang berbeda. Nah, karena memang tujuan 10 kaum Khawarij tersebut bertujuannya ingin menguji Sayyidina Ali, karena memang pembesar kaum kafir Khawarij atau ulama-ulama kafir kaum Khawarij mendengar perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha, saya adalah gudangnya ilmu dan Sayyidina Ali adalah pintunya gudang tersebut. Makanya 10 kaum Khawarij berkumpul, ya, sepakat berkumpul untuk menanyakan pertanyaan yang sama kepada Sayyidina Ali, dan menginginkan jawaban yang berbeda. Kalaulah Sayyidina Ali menjawab dengan perjawaban yang sama, maka 10 ulama kaum Khawarij tersebut tidak akan percaya dengan hadis Rasulullah tersebut. Akan tetapi kecerdasan Sayyidina Ali, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, Sayyidina Ali adalah babul Madinah, babul Madinah, Sayyidina Ali adalah pintunya gudang ilmu tersebut. Maka dengan kecerdasan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, apa yang dipertanyakan oleh 10 ulama kaum Khawarij dengan pertanyaan yang sama, namun Sayyidina Awad menjawab dengan tegas, dengan kecerdasan, dengan jawaban yang berbeda. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian datang lagi, setelah pergi datang lagi ke ulama yang terakhir, ulama kaum Khawarij datang lagi kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, kemudian datang untuk menanyakan pertanyaan yang sama. Wahai Sayyidina Ali, apakah ilmu itu lebih penting, lebih utama daripada harta? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tetap menjawab, ilmu lebih penting daripada harta. Nah, dengan dalil kenapa ilmu itu lebih penting daripada harta? Nah, dengan dalil bahwasannya Sayyidina Ali menjawab bahwasannya dengan dalil sahibul mal yud'a ar-rububiyah bisababil mal wa yud'a sahibul ilmi al-ubudiyah. Nah, kata Sayyidina Ali, wahai pembesar ulama kaum Khawarij, saya katakan sekali lagi, ilmu itu lebih penting daripada harta. Karena orang yang memiliki harta, dia akan dipanggil, dia ingin dipanggil dengan sebab hartanya. Dia ingin seolah-olah dia adalah raja, seolah-olah dia adalah bos, ratu, seolah-olah dia memiliki segalanya, seolah-olah dia ingin harta. Contoh Fir'aun dengan kekuatannya, harta yang melimpah, dia ingin dipanggil raja. Bahkan naudzubillah, Fir'aun sampai keluar kafir karena dia mengaku dengan mengaku sebagai Tuhan. Akan tetapi orang yang memiliki ilmu, maka dia akan dipanggil dengan orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian Sayyidina Ali berkata kepada ulama tersebut, falau sa'aluni an hada la ajabtu jawaban akhar madumtu hayyan.
wahai, kata Sayyidina Ali, wahai 10 pembesar kaum Khawarij, kafir Khawarij, falau sa'aluni an hada, jikalau kau tanyakan kepadaku, jikalau kalian tanyakan kepadaku pertanyaan ini, maka la ajabtu jawaban akhar. Jikalau kau tanyakan pertanyaan yang satu ini saja, la ajabtu jawaban akhar, maka saya akan menjawab dengan jawaban yang lain. Itu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, madumtu hayyan, selama aku masih hidup. Itu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apa saudara-saudara kaum muslimin dan sahabat Allah Subhanahu wa taala, ketika para ulama kaum Khawarij yang 10 mendengarkan kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, falau sa'alun an hadal ajabtu jawaban akhar madumtu hayya, jikalau kau tanyakan kepadaku dengan pertanyaan yang sama, maka aku akan jawab dengan jawaban yang berbeda, madumtu hayyan, selama aku masih hidup di muka bumi ini. Kemudian setelah mendengarkan itu 10 ulama kaum Khawarij tersebut faja'u wa aslamu kulluhum. Kemudian datanglah 10 ulama kaum Khawarij, kafir Khawarij, yang menguji, mengetes Sayyidina Ali, keilmuan Sayyidina Ali berdasarkan hadis Rasulullah, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Semua 10 tersebut karena sudah mendapatkan jawaban yang berbeda dengan pertanyaan sama, mereka 10 orang kafir kaum Khawarij, pembesar ulama kafir kaum Khawarij tersebut datang kepada Sayyidina Ali untuk diislamkan kepada Sayyidina Ali, untuk diislamkan kepada Sayyidina, untuk dibimbing bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kira kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah di video yang selanjutnya, insya Allah di konten yang selanjutnya saya akan masih membacakan kitab Mawaidul Usfiyah, namun di hadis yang keempat ini dengan kesimpulan bahwasanya mereka 10 ulama atau pembesar kaum Khawarij, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wasilah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, karena dengan keilmuan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang awalnya dia ingin menguji Sayyidina Ali apakah benar Sayyidina Ali itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang dikatakan Rasulullah bahwa Sayyidina Ali adalah pintunya, gudangnya ilmu. Makanya 10 kaum Khawarij menguji Sayyidina Ali. Setelah mendapatkan jawaban yang berbeda, mereka meyakini dengan hati yang sangat dalam bahwasanya perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang benar, Sayyidina Ali adalah pintunya, gudangnya ilmu. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kata-kata beda, ada yang kesalahan atau kekeliruan, silahkan komentar di kolom komentar. Nah, namun sebelumnya like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.